mengencangkan sarung ikat sarungnya, kemudian menjauhi istri-istrinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillahi ala nikmatillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin nabiyil mustafa huwa rasulul amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila ahsani yaumiddin ajman, amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirin ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Monggo kita bersyukur kehadirat Allah. Alhamdulillah kita sudah melaksanakan ibadah puasa dan kita masuk kepada malam 10 hari atau hari 10 hari terakhir di bulan Ramadan ini. Di mana Aisyah radhiyallahu anha mengabarkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika masuk ke dalam 10 bulan Ramadan terakhir mengencangkan sarung ikat sarungnya, kemudian menjauhi istri-istrinya dan memperbanyak menghidupkan malam-malam di bulan 10 hari bulan Ramadan ini. Dan ini menjadi sunnah yang disepakati oleh para ulama sebagai sunnah amalan-amalan yang diamalkan di akhir daripada bulan Ramadan. Jemaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa di antaranya yang bisa kita amalkan di bulan Ramadan ini. Ada 5 paling enggak yang menjadi keutamaan amalan yang hendaknya diamalkan di bulan Ramadan. Yang pertama adalah qiyamul lail, yang kedua adalah sedekah, yang ketiga adalah silaturahmi, kemudian yang keempat adalah tilawatil Al-Qur'an, membaca Al-Qur'anul Karim, mempelajari Al-Qur'anul Karim, dan yang kelima adalah umrah. Inilah yang oleh para ulama disebutkan sebagai amalan-amalan yang sangat diafdalkan untuk diamalkan di bulan Ramadan. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terkait amalan di 10 hari terakhir, dalil yang sangat kuat dari muttafaqun alaih bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menghidupkan dengan beriktikaf. Dan ini tidak ada perselisihan di antara para ulama fikih, termasuk di dalamnya adalah kalangan dari mazhab Asy-Syafi'i menjadikan iktikaf ini menjadi sunnah yang sangat muakkad, yang sangat dianjurkan, sangat ditekankan untuk diamalkan oleh kaum muslimin. Akan tetapi jemaah sekalian, dengan adanya kejadian pandemi wabah daripada COVID-19 ini, yang himbauan dari Kementerian Agama, himbauan dari Majelis Ulama Indonesia, himbauan dari pemerintah negara Republik Indonesia untuk tidak mengadakan kerumunan massa. Terkait di dalamnya termasuk masjid. Masjid juga menjadi tempat berkumpulnya manusia banyak di sana, sehingga di masjid itu kemudian supaya tidak ada perkumpulan. Sehingga para ulama, khususnya adalah Majelis Ulama Indonesia, memfatwakan tentu dengan mengkaji dengan dasar ijtihad ilmu, tidak sembarangan berijtihad. Mereka memutuskan untuk tidak mengadakan sholat jamaah di masjid, sholat tarawih jamaah di masjid, sholat jumatan di masjid, kemudian acara-acara yang sifatnya jamaah di masjid, baik itu tadarus ataupun iftar dan lain sebagainya, termasuk juga iktikaf. Ada pertanyaan Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, bagaimana kalau kita iktikafnya di rumah? Seperti itu. Mari kita pelajari. Dalam kaidah ilmu fikih, iktikaf secara etimologi artinya adalah menepati atau menetepi satu tempat. Dalam istilahinya iktikaf dalam kaidah Islam adalah dia berdiam diri di tempat, mana tempatnya? Yaitu masjid. Sehingga ketika seseorang beriktikaf di masjid, keluar dari masjid maka iktikafnya batal. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, dari kaidah ini kemudian para ulama menjawab terkait dengan adanya pandemi wabah ini, iktikaf yang tadinya di masjid bukan berarti pindah di rumah, tidak.
Jadi mboten jur kemudian pindah ke rumah tidak, tetapi iktikafnya menjadi ditiadakan, diganti dengan amalan-amalan yang lain. Kenapa demikian? Karena ada udzur syar'i, dan ini menjadi sesuatu yang dimaklumi dan difahami oleh para ulama menjadi perkara yang dibolehkan. Nah, kita amalkan sunnah-sunnah di Ramadan ini yang lainnya yang oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ini juga menjadi satu keutamaan besar untuk kita amalkan. Tidak ada itikaf di rumah. Jadi mungkin di rumah mboten njur nawaitul itikaf fi hadzal bait, tidak. Nah, saya niat itikaf di rumah ini, tidak. Jadi tetap itikaf karena terhalang oleh udzur yang memang diperbolehkan oleh ulama-ulama fikih, maka menjadi sesuatu yang terhalang untuk kita amalkan. Sehingga Bapak Ibu jamaah hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka iktikafnya diganti dengan amalan-amalan sunnah yang lain. Masih banyak seperti di rumah hidupkan malam-malam. Sebagaimana Aisyah radhiyallahu anha menceritakan, Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berada di rumah menghidupkan malam-malam di bulan Ramadan ini. Bahkan Abu Ubaidah menceritakan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika masuk ke dalam akhir dari bulan Ramadan, 10 hari bulan Ramadan, Nabi sallallahu alaihi wasallam memperbanyak salat malamnya. Bahkan hampir sepanjang malam Nabi sallallahu alaihi wasallam mendirikan salat, dihidupkan malamnya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menganjurkan untuk membaca Al-Qur'anul Karim, tilawah Al-Qur'an. Nah, ini menjadi bacaan yang sangat diutamakan. Monggo dibaca Al-Qur'annya, perbanyak bacaan Al-Qur'annya. Kenapa? Iqra'ul Qur'an, innal Qur'ana yu'ti syafi'an fi yaumil qiyamah. Bacalah oleh kalian Al-Qur'an, karena Al-Qur'anul Karim ini akan menjadi syafaat yaumil qiyamah li ashabih, bagi siapa yang dekat dengannya. Siapa yang dekat? Yang mempelajari, yang membacanya. Sehingga jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ini bisa kita amalkan. Nah, jadi dalam perkara seperti ini penting kiranya kita untuk memahami fikih, dan penting kiranya untuk kita mengikuti arahan-arahan para ulama. Nun sewu, banyak di antara kalangan kaum muslimin yang hanya mengedepankan perasaannya saja di dalam menentukan dalam hukum-hukum fikih. Tidak bisa. Hukum fikih harus diijtihadi dengan cara kaidah-kaidah yang benar. Ada para ulama yang telah dipilih oleh orang-orang yang faqih dalam ilmu agama untuk menentukan perkara-perkara dalam menghadapi masa-masa yang seperti ini. Kita ikuti saja. Bukankah karena kita mengikuti arahan ulama itu juga termasuk kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala? Qala Allah Ta'ala, "Athi'ullah wa athi'ur Rasul wa ulil amri minkum." Taatlah kalian kepada Allah, taatlah kalian kepada Rasul, taatlah kalian kepada pemimpin-pemimpin kalian. Nah, sehingga jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ketika ada pertanyaan bagaimana iktikafnya kalau di rumah, maka jawabannya di rumah tidak ada iktikaf. Iktikaf hanya di masjid. Gandeng iktikaf di masjid terhalang karena ada udzur syar'i, maka hidupkanlah di rumah itu untuk menghidupkan malam terakhir dari bulan Ramadan ini dengan cara perbanyak salat malamnya. Perbanyak salat malamnya, perbanyak bacaan Qur'annya. Perbanyak bacaan Qur'annya, maksimalkan sedekahnya. At-Tirmizi meriwayatkan, afdalu minas sadaqat sadaqah fi Ramadan. Sedekah yang sangat afdal adalah sedekah di bulan Ramadan. Walaupun sanad hadisnya dhaif, akan tetapi hadis ini diperbolehkan oleh Abu Bakar Al-Jazari sebagai pegangan motivasi untuk beribadah. Mengingat banyaknya pahala imbalan dari Allah Subhanahu wa taala terkait amalan di bulan Ramadan ini yang Allah ganjar lebih banyak dibandingkan bulan-bulan yang lain. Sehingga jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, amalkan amalan yang lainnya masih banyak. Jauhi daripada perselisihan dengan saudara-saudara kita. Nuwun sewu, banyaknya rusak amalan-amalan soleh kita disebabkan karena banyaknya perselisihan kita dengan saudara-saudara kita, hingga itu menyakitkan saudara-saudara kita. Hati-hati. Karena dalam agama ini yang terbaik adalah yang ketakwaannya paling banyak, amal solehnya paling banyak. Ngaji demikian adalah ini untuk nasihat. Siapa yang mendapatkan nasihat? Saya yang membacakan,
yang bercerita, yang membacakan ayat-ayat Al-Quran, yang menyampaikan. Saya dapat nasihat. Bapak Ibu jamaah sekalian yang mendengarkan juga mendapatkan nasihat. Siapa di antara kita yang paling baik? Di antara kita yang paling baik adalah yang paling banyak amalannya. Masya Allah. Yang menyampaikan belum tentu yang lebih baik. Sehingga Bapak Ibu jamaah ingkang dipun muliakan Allah Subhanahu wa taala, mari hidupkan ini 10 hari yang terakhir bulan Ramadan ini dengan amalan-amalan yang utama di bulan Ramadan. Nggih. Monggo iktikafnya ditiadakan karena memang ada halangan, ganti dengan qiyamul lail di rumah, baca Al-Quran di rumah dengan sebaik-baiknya, kemudian perbanyak sedekah. Sedekah di masa seperti ini adalah sedekah yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Nabi SAW pernah menyampaikan dalam sebuah hadis yang sahih, sedekah yang sangat utama adalah sedekah ketika engkau ingin menjadi kaya, sedekah ketika engkau takut untuk menjadi seorang yang miskin. Nah, itu sedekah yang sangat utama. Jadi kalau kita ingin kaya, kita bersedekah, itu afdol sekali. Kalau orang sudah mau meninggal, nun sewu, orang kalau sudah mau meninggal sedekah sudah lumrah, pun patute ngoten niku, gitu. Kenapa? Karena dia sudah rumangsa bondo ora digawa mati begitu. Dia sudah sakit, sudah menjelang wafat begitu, dia sedekahkan banyak, itu lumrah, wajar dan memang seharusnya begitu. Tetapi hebat lagi adalah orang yang masih punya angan-angan yang tinggi, dia masih pengen punya cita-cita ingin jadi orang kaya, orang sukses, pengen mengumpulkan harta yang sebanyak-banyaknya begitu. Kok dia bersedekah, itulah sedekah yang sangat utama. Begitu dalam sebuah riwayat sahih. Sehingga Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, demikian penjelasan singkat tentang iktikaf. Sehingga iktikaf monggo tidak ada, nanti Bapak Ibu sekalian bisa diamalkan di rumah dengan amalan-amalan saleh yang lainnya. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita amalkan. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan kekhilafan. Akhiru qali hadza wa astaghfir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. سبحانك إن